Hi everyone, Afi here. Aku punya segmen baru nih. Jadi ini adalah Beauty News atau Beauty News Update atau News Flash. Aku belum dapat namanya yang pas, jadi ini masih nyoba-nyoba. Kalian kalau punya ide boleh diusulin ke aku. Tapi intinya di segmen ini aku tuh pengen ngebahas berita-berita terbaru seputar beauty industry di dalam maupun luar negeri. Nah, kalau kamu emang tertarik sama perkembangan dunia beauty yang bukan cuma seputar produk aja gitu ya, kamu tonton terus ya video ini. Sebenarnya udah lumayan lama sih aku tuh pengen bikin segmen ini di YouTube channel aku ini gitu ya, karena sebenarnya di pekerjaanku aku tuh banyak banget berhubungan dengan updates, news, informasi seputar beauty industrinya sendiri gitu ya. Jadi bukan melulu produknya, nyobain produk, nge-review produk, enggak, because I have a consulting agency. Aku punya perusahaan konsultasi yang memang fokusnya itu adalah di beauty industry, jadi memang mau nggak mau ya harus terpapar sama berita-berita terbaru. Nah, dari semua informasi yang aku terima itu sebenarnya tuh menurut aku banyak banget ya yang bisa di-share ke kalian, yang menurut aku sih bakalan menarik gitu. Jadi that's what I wanna do. Aku belum tahu apakah nanti ini aku mau bikin setiap bulan atau setiap minggu. Tiap minggu sih enggak ya kayaknya. Kalau video aku di channel ini aja cuma seminggu sekali. So yeah, maybe once a month nanti akan aku recap gitu ya berita-berita, dan aku kurasi yang menurut aku tuh paling menarik lah buat kalian. Dan ini beauty industry newsnya bisa dari dalam negeri ataupun luar negeri. Nah, karena aku sendiri juga udah lama di beauty industry, udah mungkin sekitar 17 tahun gitu ya. Jadi aku instead of kayak pembaca berita gitu ya di TV, I will also give a little bit of my opinions or commentary gitu kan, biar lebih menarik. Jadi mungkin aku akan kasih sedikit-sedikit insight ataupun opini aku tentang updates yang akan aku bawakan di sini gitu. Oke, langsung aja kita mulai. Berita pertama yang mau aku bahas adalah tentang rencana peluncuran brand skincare-nya Kim Kardashian yang namanya Skin. Jadi tulisannya itu SKKN gitu ya, tapi dibacanya itu Skin. Ini menurut Instagramnya Skin sendiri. Gitu. Nah, jadi kalau kalian ingat, sebenarnya Kim Kardashian itu kan udah punya brand makeup ya yang namanya KKW Beauty atau KKW Beauty gitu kan. Nah, katanya KKW itu tuh ditutup sama dia. Jadi udah selesai nih gitu ceritanya perjalanannya, dan nantinya tuh akan di revamp. Kita nggak tahu apakah revampnya itu tuh namanya tetap sama KKW, karena kan sekarang W-nya udah gone ya, udah bubar gitu kan, atau nanti nama baru atau apapun lah gitu ya, atau it's another makeup line atau apa, kita nggak tahu. Tapi yang jelas dia itu sekarang katanya mau fokus ke Skin ini, ke SKKN ini, yaitu skincare brandnya dia. Nah, produk-produknya sendiri itu tuh si Kim Kardashian bilangnya ini adalah produk-produk skincare yang emang dia pakai. Jadi maksudnya range produknya, which is tuh lumayan banyak ya, ada 9 produk, itu tuh memang step-step produk skincare yang memang dia pakai gitu. Dan dia tuh dibantu sama seorang facialist, jadi celebrity facialist gitu, namanya Joanna Check. Aku sendiri tuh follow Joanna Check ini di Instagram karena aku lumayan ngefans, karena dia tuh lumayan, ya bukan lumayan lagi ya, emang ngetop banget lah. Dia tuh celebrity facialist, jadi kayak selebriti tuh kalau facial tuh pasti ke si Joanna Check ini. Dia sendiri tuh kalau nggak salah tuh dia punya produk juga deh. Pokoknya dia udah very famous in the beauty industry di Amerika terutama ya. Dan dia itu memang, jadi si Kim Kardashian tuh langganan facialnya sama si Joanna Check ini, dan Joanna ini juga yang ngebantu develop line produk Skin ini. Produknya sendiri itu baru di launch tanggal 21 Juni, tapi kita udah bisa lihat kayak sneak previewnya di Instagramnya Kim Kardashian, di Instagramnya Skinnya juga, dan juga di beberapa media. Kayak aku dapat beberapa informasi ini tuh dari WWD Beauty, itu adalah satu media yang memang khusus ngebahas what's going on in the fashion and beauty industry. Terus aku juga dapat dari Aldior. Nah, dia itu seperti aku bilang tadi tuh ada 9 produk gitu ya, jadi cukup banyak juga. Oke, nanti akan kita bahas ya what I think about these products. Dan pastinya kalau misalnya kita ngelihat foto produk-produk Skin ini tuh, yang pertama kali yang kita dapat impressionnya itu adalah packagingnya. Jujur packagingnya memang first impression, wow, bagus, keren, kelihatan mahal gitu ya. Jadi tuh line-nya itu tuh semua warna-warna neutral shades gitu ya. Dan dia bilang itu tuh terinspirasi dari
dari kayak warna batu-batuan alami gitu. Makanya warnanya tuh kayak mirip-mirip semua, beda tapi satu shade gitu kan, satu tone gitu ya. Dan sangat minimalis, estetik banget lah ya pokoknya. Overall looknya aku bilang keren, kelihatan mahal. Cuma kalau dilihat satu persatu, aku sendiri ngerasa kayak sebenarnya agak membosankan ya, agak mulai bosan gitu ngelihat packaging yang minimalis kayak gitu. But that's just me. Nah, produknya sendiri tuh ada 9 jenis gitu ya. Jadi ini tuh yang menurut si Kim Kardashian ini adalah kayak skincare regime-nya dia. Jadi ada cleanser, ada toner, terus ada 2 jenis serum, ada hyaluronic acid serum, ada vitamin C serum, ada exfoliator, physical exfoliator karena dia scrub gitu. Terus ada face cream, ada eye cream, terus ada 2 jenis oil. Yang satu dia bilangnya itu oil drops, ini tuh kayaknya vitamin C oil atau oil yang ada vitamin C-nya gitu ya. Yang satu lagi namanya adalah night oil. Menurut aku ini tuh agak pas aku pertama kali baca gitu ya produk-produknya tuh, how was like, buat aku tuh kayak oke, banyak 9 jenis produk tapi agak sedikit incomplete gitu. Contohnya, kenapa cleansernya cuma 1? Maksudnya kalau bikin 9 produk, tadinya aku expect tuh bakalan ada cleanser yang sifatnya lebih makeup removing lah, kayak oil cleanser atau balm gitu ya, terus sama facial wash. Tapi kalau ini kelihatannya ya, ini cuma 1 jenis cleanser aja yang menurut dia sih katanya bisa untuk ngangkat makeup juga gitu, tapi kelihatannya ini kayak facial wash gitu lah ya, atau kayak cream cleanser gitu maybe. Terus udah gitu dia ada toner dan ada exfoliator. Nah, tonernya sendiri sepertinya ini adalah exfoliating toner karena dia pakai glycolic acid sama BHA atau salicylic acid, sementara exfoliatornya itu physical exfoliator atau scrub gitu kan. Jadi kalau menurut aku kayak agak kenapa mesti dua-duanya tuh exfoliator gitu kan, kenapa nggak yang satu lagi misalnya toner yang lebih ke hydrating misalnya. But I don't know ya, ini kan skincare regime-nya dia, mungkin ada alasannya. Mungkin yang satu adalah untuk toner harian, exfoliator mungkin nggak dipakai setiap hari gitu ya mungkin. Nah, terus serumnya itu 1 hyaluronic acid serum, yang 1 vitamin C serum, atau mereka bilangnya antioxidant serum kalau nggak salah ya. Ya oke lah, maksudnya buat aku sih nggak terlalu exciting gitu ya, karena ya udah banyak gitu, kayak udah banyak banget hyaluronic acid serum yang banyak dan bagus-bagus tuh udah banyak banget. I don't know why we should buy this one gitu kan. Sementara yang satu lagi antioxidant serum, oke lah, mungkin ini lebih kayak all rounder ya, bisa brightening juga, bisa buat pigmentation, bisa buat wrinkles gitu kan, karena dia pakai vitamin C. Nah, terus menariknya vitamin C-nya yang dipakai itu adalah 3-O-ethyl ascorbic acid, which is aku sering ngomongin ya di channel ini, dan itu tuh sebenarnya ingredients udah lumayan banyak juga dipakai, bahkan brand lokal pun banyak yang pakai ingredients itu. But I always say that formulation is the key ya. Jadi walaupun ingredientnya sama, tapi ya bisa aja sih dia tuh formulasinya bagus banget sehingga hasilnya lebih juara gitu kan ya, who knows gitu. Tapi jujur sih kalau dari 2 serum ini tuh aku nggak terlalu yang kayak pengen beli nih gitu, enggak sih. Terus eye creamnya itu katanya ada peptide-nya like a gazillion other eye creams out there. Buat aku juga itu biasa aja. Krimnya atau face creamnya so far belum melihat ada sesuatu yang spesial gitu kan. Kalau lihat dari Instagramnya dia ada shea butter, squalane, apalagi gitulah ya. Pokoknya typical ingredients yang emang banyak dipakai di facial cream. Buat aku again itu juga sesuatu yang gak terlalu exciting. Tapi yang buat aku justru exciting itu adalah si oilnya, terutama oil dropsnya. Jadi kan dia ada 2 tadi itu ya. Nah, oil dropsnya itu tuh katanya pakai 2 jenis vitamin C. Kalau kalian ingat, aku tuh suka banget sama vitamin C ceramide-nya Elizabeth Arden. Jadi Elizabeth Arden tuh punya kapsul gitu kan yang isinya tuh ceramide sama vitamin C, dan itu bentuknya oil, and I love it. Karena kulit aku tuh kan cocok-cocokan sama vitamin C gitu ya. Jadi dalam bentuk oil itu ternyata bagus banget hasilnya. Nah, ini nih aku tertarik. Ini kayaknya aku bisa jadi beli dan cobain. Kalau yang night oilnya aku nggak nemu infonya. Maksudnya I don't know what's in it. Mungkin ada ya di Instagram, nanti aku coba cari. Cuma kayaknya sih yang paling menarik buat aku, lebih menarik adalah si oil drops-nya yang ada si vitamin C-nya itu. Nah, ada 2 hal nih dari brandnya Kim Kardashian ini yang mau aku bahas. Kenapa ya? Dia tuh kalau misalnya ngeluarin sesuatu tuh harus kontroversial gitu.
Apa emang sengaja kali ya, memang itu triknya gitu ya, bisa jadi. Oke, yang pertama mungkin nggak terlalu kontroversial, this is just a business strategy I guess. Harganya tuh mahal, jadi cleanser tuh yang paling murah ya, itu $43 gitu, definitely not cheap. Terus yang paling mahalnya itu adalah si oilnya, jadi both oil drops and night oil itu harganya adalah $95. So lumayan prestige ya, lumayan luxury gitu kan. Beda kan sama KKW tuh, kayak KKW itu harganya nggak semahal itu ya, maksudnya nggak murah juga, tapi mid range lah gitu. Dia kayak sengaja bikin itu waktu itu lebih affordable. Kalau ini dia kayaknya pengen bikin si brandnya ini tuh menjadi brand yang lebih luxury. That's fine I guess, semua orang berhak aja gitu ya bikin positioning brandnya sesuai yang dia inginkan. Nah, tapi yang mau aku bahas satu lagi yang menurut aku kontroversial adalah ini nih. Jadi mereka itu bilang kalau misalnya brand skin ini adalah brand yang sustainable. Sustainable-nya dengan cara apa? Ditunjukkan dengan cara bahwa packagingnya itu ada refill-nya. Bahkan mereka itu udah ngeluarin harganya. Jadi kayak misalnya tadi si night oil-nya kan $95 tuh, tapi kalau refill-nya itu $81 gitu kan. Nah, tapi ternyata kalau kalian lihat di Instagram post-nya mereka, itu refill-nya bener-bener beda banget sama yang udah kita ketahui selama ini gitu ya. Jadi dia tuh ada kayak outer casingnya gitu. Terus begitu dia habis nih gitu produknya, dia keluarin. Nah, keluarinnya itu bentuknya tuh si tubenya itu, si produknya gitu. It looks like dua packaging yang berbeda. Jadi kalau misalnya refill itu kan biasanya kita kebayang si bagian yang refillnya itu tuh using less plastic biasanya kan, less packaging, makanya dia bentuknya pouch biasanya gitu kan, terus yang agak gede. Jadi yang kita keep, yang emang kita beli itu tuh adalah si satu packaging yang gedenya. Maksudnya ini kita beli sekali aja yang packaging gedenya, terus yang terus-terusan kita beli adalah si refillnya itu yang bentuknya lebih ekonomis, lebih less packaging, less waste, less plastik juga. Nah kalau yang ini itu tuh kayak dua-duanya tuh botol yang sama-sama menggunakan material yang banyak kayaknya gitu, karena bentuknya tuh mirip-mirip, cuma bedanya tuh agak lebih kecil aja gitu yang si bagian refillable-nya itu gitu. Jadi kayak agak aneh sih gitu, dan emang lumayan kontroversial karena udah banyak yang komen juga di postingan itu gitu ya, karena kayak mempertanyakan maksudnya apa sih nih gitu, kok refillable tapi ini kayak aja lo jadi nambahin satu extra packaging aja gitu. It's like you're missing the point of being sustainable, jadi kesannya kayak greenwashing aja gitu. Nah, belum dijelasin maksudnya itu apa, apakah mungkin si outer case-nya itu tuh terbuat dari bahan yang recyclable, walaupun seharusnya sih yang di dalam ya yang recyclable, karena itu kan yang lebih banyak diganti gitu kan, dibeli. But I don't know, mungkin nanti akan ada penjelasannya, tapi so far itu yang menurut aku tuh kontroversial. Misalnya nih ya, kita berandai-andai kalau budget is not an issue for you, kalau kalian ada nih budgetnya, kalian tertarik nggak untuk beli SKKN atau skinnya Kim Kardashian ini? Silahkan tulis di comment box di bawah. Oke, berhubung tadi kita ngebahas tentang sustainability, ini tuh berhubungan ya. Jadi berita berikutnya aku mau kasih tahu mengenai pembukaan tokonya The Body Shop di Indonesia ya, di Jakarta. Yang ini tuh merupakan kayak semacam concept store yang dimana material yang dipakai itu hampir 100% adalah sustainable material. Jadi ini mereka sebutnya adalah change making beauty store. Jadi kalian pasti tahu lah ya kalau The Body Shop itu kan satu brand yang bisa dibilang kayak activist brand, dan mereka udah peduli sama lingkungan itu dari zaman dulu banget gitu ya. Dari zaman orang-orang belum ngomongin tentang sustainability, belum ngomongin tentang environmentally friendly, mereka udah lama gitu. Karena foundernya sendiri, Anita Roddick, itu bisa dibilang seorang aktivis lingkungan gitu ya. Jadi memang dia sangat menurunkan nilai-nilai itulah ke brand yang dia ciptakan. Dan Ibu Susi sendiri, Ibu Susi Hutomo itu adalah owner dari The Body Shop Indonesia. Dia tuh benar-benar pejuang lingkungan hidup gitu ya, bisa dibilang, karena bukan cuma bisnisnya aja yang dia usung sustainability-nya, tapi lifestyle-nya dia sendiri gitu ya. Itu tuh memang dia benar-benar mempraktekkan lifestyle yang sangat green, yang sangat sustainable, sangat environmentally friendly gitu. Jadi salut banget sama Bu Susi. Nah, dengan dibukanya toko baru ini atau gerai baru ini, mereka tuh kayak pengen nunjukin nih kalau sebenarnya konsep recycle, reuse, upcycle itu tuh beneran bisa diimplementasikan dan bisa jadi sesuatu yang emang bagus, bermanfaat, estetik gitu kan.
karena itu tadi gitu. Jadi si tokonya itu tuh menggunakan bisa dibilang material sampah gitu kan, hampir 100%-nya. Keren banget. Jadi kayak misalnya ada barang-barang yang terbuat dari palet kayu, ada yang terbuat dari bekas puntung rokok, bekas kemasan produknya The Body Shop sendiri gitu kan. Dan mereka tuh bekerja sama dengan beberapa organisasi yang memang juga bergerak di bidang ini gitu ya. Salah satunya adalah Parongpong Roll Lab. Jadi ini adalah sebuah organisasi daur ulang dan manajemen sampah pertama di Indonesia yang memang mengolah sampah menjadi barang secara terintegrasi, dan ini tuh berbasis komunitas. Jujur aku baru tahu ya soal organisasi ini gitu kan. Terus mereka juga collab sama namanya eColabo8 yang mempunyai visi mengumpulkan sebanyak mungkin sampah plastik sehingga bisa didaur ulang kembali menjadi barang-barang yang memiliki kegunaan gitu. Ini by the way informasinya semua aku dapetin dari Female Daily yang mereka hadir ke peluncuran change making beauty store-nya The Body Shop ini. Aku sendiri belum pernah ke sana. Ini lokasinya ada di Kota Casablanca. I would love to visit this store one day. Nanti kalau main ke daerah sana aku pasti akan mampir. Kalau kalian emang tinggalnya deket-deket Kokas atau emang sering ke Kokas, silakan tuh mampir ke tokonya The Body Shop ini. Jangan lupa kalau misalnya kamu punya botol kosong produk-produknya The Body Shop, dibawa, karena itu kan udah jadi program mereka yang udah lama banget ya, bahwa si Bring Back Our Bottles itu untuk di recycle kembali itu emang benar-benar real gitu ya. Dan mereka tuh katanya udah ngumpulin sebanyak 9 juta botol over the years gitu ya. Jadi selama bertahun-tahun ini tuh udah sekitar 9 juta botol yang mereka selamatkan, yang nggak jadi sampah tapi bisa di recycle kembali gitu. Oke, sekarang kita ke berita berikutnya. Jadi beritanya ini nih bener-bener kayak baru breaking beberapa hari yang lalu, mungkin kemarin kali ya, mengenai satu perusahaan kosmetik terbesar di dunia yang namanya Revlon Inc. Kamu pasti tahu lah ya, karena brand Revlon itu juga udah lama banget ada di Indonesia. Nah, kalau dari beberapa media yang aku baca, termasuk salah satunya adalah Bloomberg ya, itu Revlon Inc. sekarang itu lagi bersiap-siap untuk filing for bankruptcy. Jadi mereka itu lagi kayak on the brink of bankruptcy gitu ya. Pihak Revlon Inc-nya itu sendiri tuh belum ngumumin secara resmi, jadi dari mereka juga belum ada penjelasan apakah ini benar, terus alasannya kenapa gitu ya. Tapi dari berita yang aku baca, ada beberapa sumber yang bilang kalau misalnya salah satu penyebabnya itu memang even sebelum pandemi, salesnya mereka tuh udah mulai mengalami penurunan gitu ya, karena sekarang udah lebih banyak pesaingnya gitu kan, udah lebih banyak brand-brand baru yang lebih appealing to younger market, apalagi dengan social media dan lain-lain gitu kan. Terus mereka juga punya utang yang cukup banyak sebesar 3 miliar dolar gitu kan. Terus juga harga sahamnya mereka turun, terus juga masalah dengan supply chain. Kalian pasti aware ya kalau sekarang ini tuh hampir seluruh dunia tuh mengalami supply chain issues gitu kan. Jadi semuanya itu atau beberapa faktor itu tuh yang katanya menyebabkan bisnis Revlon Inc itu jatuh sehingga mereka harus atau hampir filing for bankruptcy. Again, ini daripada ntar aku dituntut ya, bahwa ini tuh adalah berita yang aku dapatkan dari media resmi. Salah satunya adalah Bloomberg yang aku quote di sini gitu ya. Dan kita tunggu aja pengumuman resmi dari Revlon Inc-nya sendiri. By the way, ini juga belum tentu artinya tuh mereka akan menutup semua brand Revlon tuh di seluruh dunia gitu kan. Karena kan Revlon itu ada di ratusan negara, termasuk di Indonesia juga. It doesn't mean that, I hope not gitu ya. Cuma ya kita tunggu aja statement resmi dari perusahaannya sendiri. Kalian kalau misalnya grow up in the 90s like me gitu ya, itu tuh bisa dibilang Revlon adalah salah satu brand makeup pertama sih pasti yang kita pakai gitu. Aku sendiri tuh waktu pertama kali punya lipstick yang aku beli sendiri gitu ya, bukan minjem dari nyokap atau kakakku, itu brandnya Revlon, karena memang waktu itu brand yang cukup trendy lah pada saat itu tuh nggak banyak gitu kan. Dan ya, I kind of have a nostalgic feeling about this. Jadi semoga Revlonnya sendiri yang di Indonesia tuh masih bisa bertahan lah gitu ya. I know things are tough, nggak cuma buat Revlon, banyak banget juga perusahaan yang struggling banget dengan kondisi ekonomi saat ini gitu ya. But yeah, I just hope they make it. Oke, sekarang kita ngomongin berita yang terakhir, dan ini tuh berhubungan dengan satu topik yang belakangan ini, berapa minggu terakhir ini tuh kayak semua orang di social media ngebahas topik ini. Apalagi kalau bukan trialnya Johnny Depp versus Amber Heard.
Mungkin kalian mikir ya, hah, apa hubungannya Johnny Depp sama Amber Heard dengan dunia beauty? Ada hubungannya banget. Jadi kalau kalian belum tahu gitu ya, Johnny Depp itu tuh dijadikan the face of one fragrance. Jadi dia itu menjadi the face of Dior Sauvage. Kalian pasti tahu lah ya, karena ini tuh parfum yang ngetop banget gitu. Kayaknya hampir semua cowok tuh either punya, pernah pakai Dior Sauvage atau pengen pakai Dior Sauvage karena emang se-ngetop itu. Nah, Johnny Depp itu tuh udah jadi the face of Dior itu dari tahun 2015 gitu ya. Dan ketika kontroversi seputar domestic abuse case-nya dia dengan Amber Heard itu muncul ke permukaan, Dior itu tetap memutuskan untuk mempertahankan Johnny Depp sebagai salah satu the face of Dior-nya gitu ya. Ini sesuatu yang menarik karena biasanya high-end brands itu tuh cenderung menjauhi kontroversi. Jadi biasanya kalau misalnya mereka menggunakan selebriti, pokoknya public figure gitu ya, yang kemudian ada kontroversi gitu ya, ada berita kontroversial tentang public figure tersebut, biasanya mereka tuh akan di-drop sama brand high-end ini. So it's interesting the fact that Dior stayed with Johnny Depp throughout the whole issue. Dan ternyata memang ada dampaknya banget nih gitu ya. Jadi dengan dimulainya persidangan Johnny Depp dengan Amber Heard itu tuh keyword Dior Sauvage itu naik sebanyak 48%. Jadi dibandinginnya tuh dari bulan Maret ke bulan April gitu. Kalau di bulan Maret 2022 itu tuh pencariannya tuh sekitar 800 ribuan search gitu kan. Di bulan April, dimana itu adalah bulan ketika persidangan itu dimulai gitu, itu tuh searchnya langsung naik menjadi 1,2 juta search untuk brand atau untuk parfum Dior Sauvage ini. Bukan cuma itu aja, tapi views dari video Dior Sauvage itu juga naik, meningkat tajam gitu ya di TikTok. Karena kan kalian tahu ya, kalau banyak banget orang tuh yang ngikutin persidangan ini tuh lewat TikTok. Jadi mereka tuh lihat update-nya tuh dari klip-klip yang ada di TikTok gitu. Nah, jadi total views-nya itu tuh sampai 209 juta di TikTok. Nah, dengan angka baru ini, Dior Sauvage itu menjadi parfum nomor 2 yang paling ngetop atau paling banyak dicari orang di seluruh dunia. Nomor satunya apa? Nomor satunya adalah Baccarat Rouge 540 dari Maison Francis Kurkdjian. Itu juga satu parfum yang super duper ngetop. Kalian pasti tahu kalau misalnya aku taruh di sini gambarnya. Nah, itu adalah satu brand parfum atau satu parfum yang dia tuh paling banyak hashtagnya di Instagram, dan juga parfum yang paling banyak dicari di Google Search. Data-data tadi tuh aku dapetin dari Women's Wear Daily Beauty atau WWD Beauty yang tadi aku sebutin di depan ya, dan juga websitenya L'Officiel Singapore. Tapi tidak disebutkan apakah itu tuh mempengaruhi salesnya parfum tersebut gitu ya. Jadi nggak dikasih tahu apakah memang salesnya tuh ikutan meningkat atau cuma Google Search dan view video di TikToknya aja. Menurut aku sih bukan nggak mungkin ya salesnya juga ikutan meningkat. Tapi Dior Sauvage sendiri even sebelum kejadian ini itu memang menjadi salah satu parfum terlaris di dunia gitu. Nah, what do I think about this? I don't know. Aku personally punya pendapat sendiri mengenai the whole issue, the whole trial gitu kan. Jujur aku sangat nggak srek sih gitu ya ngeliat betapa banyak orang yang memperlakukan trial ini tuh kayak entertainment gitu, kayak tontonan apa ya, kayak soap opera atau kayak reality show gitu ya. I can understand it karena dua orang yang berperang di pengadilan ini tuh mereka sama-sama selebriti, mereka ngetop gitu kan, ceritanya juga sangat ya menarik lah gitu ya. Jadi aku bisa ngerti kenapa orang tuh invested banget nonton ini. Tapi tetap aja ya, kalau kita lihat ini tuh isunya adalah mengenai domestic abuse, mengenai violence, mengenai sexual violence. Buat aku itu tuh topik yang serius, yang sedih, yang menyedihkan lah gitu ya. Jadi tidak sepantasnya tuh kita kayak wah seru nih, nggak sepantasnya kita perlakukan itu tuh sebagai tontonan yang ya kayak gitu ya. Dan mengenai tadi gitu ya, kenapa si Dior Sauvage ini bisa jadi naik banget gitu namanya sejak trial ini ya, of course karena kalau kita lihat sekilas, kebanyakan orang tuh memang bersimpati terhadap Johnny Depp gitu, yang dianggap menjadi victim di kasus ini gitu kan. Jadi karena so many people are supporting him, jadinya mereka juga in a way kayak mencari atau lebih tinggi interestnya terhadap produk-produk yang di endorse oleh Johnny Depp gitu ya. Jadi diwakilkan lah gitu oleh Johnny Depp.
ya itu wajar aja sih kalau menurut aku. Maksudnya wajar aja kalau supportnya segede itu dan itu berpengaruh kepada produk yang dia represent juga mengalami kenaikan. That makes sense gitu kan. Nah, tapi aku nggak akan bahas kayak what I think about ini gitu ya, kasus ini kayak Johnny Depp versus Amber Heard sendiri. I have my own opinions, but we're here to talk about beauty. Daripada nanti kita argumen gak jelas di kolom komen, I'm gonna leave it at that. Tapi aku pengen kasih tau aja ini sebuah trivia atau update yang menurutku cukup menarik di dunia beauty ini. Sekian edisi Beauty News Update, News Flash. Pokoknya sekian edisi pertama dari segmen ini. Semoga kalian terhibur, semoga kalian tercerahkan atau mendapatkan informasi baru dan senang dengan segmen ini. Karena jujur aku excited sih research mengenai berita-beritanya, syutingnya, itu tuh aku senang karena ini sesuatu yang baru gitu. Semoga kalian juga suka dan ya doakan saja semoga segmen ini benar-benar akan aku bikin secara reguler. Thank you so much for watching everyone. Kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Bye!